Good evening, Bante. Good evening. Should we start now, Sally? Yes, Bante. Let's All right. start the Dhamma talk, Bante. Thank you, All Bante. right. Okay. You are ready? Yes, Bante. Okay. Okay. Now, this morning we have a session of Q&A. Pagi ini kita memiliki sesi tanya jawab. And also tonight, I would like to elaborate on some of the things that I've mentioned, and also the question has connected with those questions and answers. Pada malam hari ini, Yang Mulia Bante akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang sudah beliau sebutkan berkenaan dengan sesi tanya jawab tadi yang berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan. So hopefully all of you have done some degree of meditation, some walking, some sitting or standing meditation, or as much as you can. Bante berharap bahwa Anda semua telah melakukan meditasi ini cukup melakukan meditasi duduk, meditasi jalan, maupun meditasi berdiri. Now, of course, when we are online online retreat, we cannot able to monitor individual yogis. Whereas when we are at the retreat center, then we can individually ask the yogi, individually connected to the yogi, and then we can able to understand more of the yogi's practice. Sekarang tentu berbeda karena ini adalah retreat online di mana Bante tidak bisa memonitor para yogi secara langsung. Berbeda ketika para yogi berada di dalam center, di mana Bante bisa bertanya secara perseorangan dan Bante bisa mengetahui secara langsung bagaimana dengan praktek yogi tersebut. So, right now is that we're going to look into some of the things that as we practice in this Vipassana meditation, we also have to be careful of some of the trappings that will bind the yogi back from progressing. Sekarang kita akan melihat ke dalam hal-hal yang kita hadapi pada saat kita mempraktekkan meditasi vipassana ini, di mana kita harus berhati-hati terhadap hal tersebut karena ini akan menjadi perangkap bagi para yogi dan akan menarik para yogi dari kemajuan meditasinya. One of the things, or one of the aspects that trap the yogi is the pleasant sensation or pleasant feelings that arises with the yogi. Salah satu aspek yang bisa menjadi perangkap bagi para yogi adalah sensasi atau perasaan menyenangkan yang muncul pada yogi. Now, it comes in these pleasant feelings or pleasant sensation. It comes in a very different way. And if we are not careful of it, although we may have theory about it, but when we are doing it, sometimes we forget and we fall into its trap. Sekarang pada saat yogi
mengalami sensasi yang menyenangkan yang datang dalam berbagai cara, jika para yogi tidak cermat, tidak berhati-hati, walaupun para yogi sudah pernah mendengar tentang hal itu, tetapi ketika kita sedang mempraktekkan meditasi, kita menjadi terlupa dan kita bisa terjatuh pada jebakan itu. Pleasant feeling is not the problem. Pleasant feelings are just part of the meditation experiences. It's just that the craving or the attachment towards the pleasant feeling, that becomes the problem. Rasa nyaman, rasa menyenangkan itu sesungguhnya bukanlah persoalan. Tetapi ketika yang menjadi persoalan adalah ketika para yogi mengalami hal itu, kemudian muncul keserakahan atau kemelekatan terhadap perasaan yang menyenangkan itu. Now, let's go back to this morning's question about one of the yogi was asking that the body is swaying, the body is moving. Sekarang Bante akan kembali dengan pertanyaan tadi pagi yang ditajukan oleh yogi yang bertanya bahwa tubuhnya ini bergerak-gerak. Now, as I said that in the aspect of noticing the movement of the body when it starts to swing, as I said, there are minor little movements, or actually there is the second one is the more grosser form of movement. Sekarang kembali pada aspek gerakan itu, ketika menyadari tubuh ini bergerak, sebetulnya itu adalah gerakan yang minor atau gerakan yang kecil. Dan kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah bahwa pergerakan itu adalah gerakan yang kasar atau nyata. In the beginning part, when the movement is just a little bit on the body, yogi can still able to notice the changes and so on, and that is still perfectly all right. Di awal, pada waktu terjadi sedikit pergerakan di tubuh ini, di mana yogi masih bisa melakukan pengamatan, maka hal ini adalah sah-sah saja. So, the thing is that when it becomes into a more stronger movement, that means that when you open up your eyes, you can actually see the movement of the body that is swaying. Yang menjadi masalah adalah ketika gerakan itu menjadi lebih kuat lagi, dan ketika Anda membuka mata Anda melihat bahwa tubuh ini memang bergerak. Now, if a yogi doesn't make a strong intention to stop that more violent movement of the body or more grosser form of movement of the body, then that movement itself will slowly becomes something quite pleasant to the body. Ketika yogi tidak memiliki kehendak untuk menghentikan gerakan atau goyangan itu bisa menjadi lebih kuat. Dan goyangan itu lama-lama akan menjadi satu sensasi yang menyenangkan bagi yogi itu. Menyenangkan means pleasant here means the body is, when you begin to exercise, when you begin to move, the body feels at ease, the tension disappear, the tightness disappear, and then because of the joy, because of the pleasant feelings, then the body, you want to keep it swinging further. Yang dimaksudkan dengan menyenangkan di sini, Bante menjelaskan adalah
tubuh ini merasa ketegangannya menghilang, kemudian rasa tekanannya menghilang. Seperti kalau kita misalnya melakukan suatu olahraga. Karena hal itu, kemudian tubuh ini menjadi menyukai goyangan itu. Then when it becomes pleasant, then if the yogi is not careful, if the yogi is not being taught, the yogi will automatically attach to that pleasant movement. And the more it swings, the more pleasant or the more joyful the body becomes. Ketika hal itu menjadi sesuatu yang nyaman, menyenangkan, apabila yogi tidak cermat, maka yogi tersebut akan melekat pada goyangan tersebut. Karena goyangan itu adalah yang nyaman. Lebih ia bergoyang, maka ia akan lebih merasakan kenikmatan itu. Now, when the movement takes place, all the unpleasant feelings of the legs like pain, strong pain, and excruciating pain, all those pain disappear. Ketika goyangan itu menjadi menyenangkan, maka hal-hal sensasi yang tidak menyenangkan, misalnya untuk rasa sakit ini, rasa sakit yang ada misalnya di tungkai, itu semuanya menjadi tidak terasa. And then when that happens, if the yogi is attached to it, then sitting after sitting, the yogi will look out for that type of movement because they are pleasant and nice. Jika hal itu terjadi, maka yogi akan melekat pada goyangan tersebut. Nanti dari satu meditasi duduk ke meditasi duduk yang berikutnya, yogi tersebut akan mencari gerakan itu atau goyangan tersebut karena goyangan itu adalah gerakan yang nyaman, menyenangkan. Or some of the yogi may think that they start thinking that, oh, this is my chi is moving around me, my chi is getting stronger and so on, then all kinds of thoughts start coming in already. Pada waktu itu muncul di dalam pikiran yogi, oh ini berarti chi saya sedang bergerak di dalam tubuhnya. Oh, chi saya menjadi lebih kuat. Pada saat itu bentuk-bentuk pikiran mulai masuk pada yogi tersebut. Then here, not only you attach to the pleasant feelings, you also attach to the thoughts also, because you think that you are getting stronger, you are getting healthier, and so on. Dalam hal ini, para yogi tersebut tidak hanya menjadi melekat pada goyangan yang nyaman itu, tetapi ia juga akan melekat pada hal yang lainnya, misalnya merasa menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan sebagainya. So this type of movements, because it can be seen by other people or can be seen by the next yogi or the teachers, then this type of movement is easily noticed, and usually the teachers will ask the yogi to stop those movements. Tetapi karena goyangan ini bisa dilihat oleh orang lain, misalnya yogi yang berada di sebelahnya atau oleh guru, maka ketika guru melihat yogi tersebut ada goyangan ini, biasanya guru akan meminta pada yogi tersebut untuk menghentikannya. Then if the teacher stop them, then it's well and good, as long as the yogi knows that this is a trapping, this is a mistake, then the yogi should put it aside.
Lalu jika guru menghendaki yogi untuk menghentikannya, itu adalah sangat tepat, sangat baik. Karena apalagi kalau yogi tersebut mengetahui bahwa ini sesungguhnya adalah suatu jebakan dan ini adalah sesuatu yang salah, maka ia akan melepaskannya. I've seen in the past that some kind of teacher, they encourage this type of rolling, they encourage this type of movements. The more the movement you have, the more better it is. Bante melihat di masa lalu ada beberapa guru yang justru menyemangati yoginya terhadap goyangan seperti itu. Bahwa goyangan seperti itu lebih banyak bergoyang, maka itu merupakan hal yang lebih baik. Because I've seen these yogis, they are rolling, head rolling, head like a somersault rolling. For example, how as long as, half of the hall in Bakum, from that half of the hall, they can roll to the front where usually the monks giving a Dhamma talk. That quite far away, they can able to roll. Bante melihat ada beberapa yogi yang bergulung-gulung sangat cukup jauh dengan Dhamma Hall yang ada di Bakom, katakanlah setengah Dhamma Hall. Jadi yogi itu bisa bergulung sampai di depan di mana para guru biasa berceramah. Next time you try that and see whether you can do it or not. You're gonna break your neck or break your bones. Bagi mengatakan lain waktu Anda bisa melihat, bisa mencoba. Anda bisa melakukan hal itu enggak? Anda bisa melakukan hal itu atau tidak? Mungkin Anda akan mengalami patah kaki, patah tungkai ataupun patah tulang. And then to them, that type of rolling, that type of movement is to get rid of the negative chi, the negative chi inside you, so that when you move here, move there, roll here, roll there, then all the negative chi is all go out. Then all is only positive chi only. Dianggap bahwa berguling-guling itu, gerakan itu adalah menyingkirkan, mengeluarkan semua chi yang negatif. Sehingga yang tertinggal di dalam tubuh hanyalah chi yang positif saja. That's what they think, and this is exactly the whole mind and whole body is trapped inside those type of wrong notion. Itu adalah yang mereka pikirkan. Mereka menganggap ini adalah untuk kebaikan pikiran, batin, dan jasmaninya. Bahwa sesungguhnya ini adalah sesuatu yang salah, ini merupakan suatu jebakan. Now on the neck aspect, also on the movement of the body, but this time it does not come with pleasant feelings. It comes with more of a neutral feelings. Kemudian aspek lain dari pergerakan tubuh ini bukanlah sesuatu pergerakan yang menyenangkan, tetapi ini menyangkut hal yang netral saja. The feeling is neutral, and this time the body is shaking and moving and so on. Perasaan menjadi netral, tubuh ini bergoncang dan bergerak-gerak. Now, sometimes for some yogis, especially when the mindfulness, concentration, and the penetrative state of mind becomes much more sharper, much more clearer, then the
movements of the body or the rising and falling, in fact, they becomes more um, stronger, faster, or the changes more frequent compared when beginning of their practice, beginning of the development. Kadangkala untuk beberapa yogi, pada saat perhatian murninya, kemudian konsentrasinya bisa menembus lebih tajam, lebih jernih, kemudian akan melihat pergerakan tubuh ini lebih jelas, kemudian gerakan kembang dan kempis ini juga bisa terlihat lebih kuat, kadang-kadang lebih cepat, kemudian pergantiannya juga lebih kerap kali dibandingkan pada saat awal pengembangan meditasinya. So this time the yogi becomes, as he sees that the movements become more stronger, then sometimes some yogis, not all of them, sometimes some yogis tend to move together with the object. If the object, for example, the rising falling, is pushing to the left, then the physical body also wants to push to the left. Then when the rising falling goes to the right, then the body also tends to go to the right. Pada saat ini, beberapa yogi ketika pergerakan ini menjadi lebih kuat, kadang-kadang beberapa yogi mempunyai kecenderungan untuk bergerak, tubuhnya bergerak bersamaan dengan objek yang ada. Misalnya ketika mengamati gerakan kembang kempis, ketika pergerakan ini ke arah kiri, maka fisik atau tubuhnya juga akan bergerak ke arah kiri. Ketika kembang kempis ini bergerak ke arah kanan, tubuhnya juga akan bergerak ke arah kanan. Now here, when it happens more frequently and it repeats again and again, later part, the rising and falling becomes less prominent, but the physical movement becomes more prominent. Jika hal ini kerap kali terjadi dan terjadi lagi dan lagi, misalnya gerakan kembang kempis ini, gerakan ini menjadi kurang jelas, tetapi gerakan dari fisik atau tubuh ini yang menjadi semakin jelas. So after some time, you may begin to keep on noticing the movement of the body, or earlier in the morning, people says that there are blinking of the eyes, sometimes the certain sensation of the hands are movement, sometimes even the fingers are moving. So here the physical movement becomes more prominent than the internal movement. Setelah beberapa saat Anda melihat pergerakan tubuh ini, seperti tadi di pagi hari, ada yogi yang mengatakan bahwa matanya berkedip-kedip, kemudian kadang-kadang merasakan sensasi di tangan, di jari-jari yang bergerak. Jadi pada saat itu gerakan fisik menjadi lebih jelas daripada gerakan-gerakan yang ada di dalam. So as I said, you pay attention to it for a short while, but don't stay with it for too long. Seperti yang Bante telah katakan, Anda perhatikan untuk sesaat, tetapi jangan tinggal bersama mereka untuk waktu yang lama. It's always good to go back to something internal, meaning that if you find that your eyes are actually blinking or your rising and falling is moving quite fast and so on. Oh, sorry, not the rising falling. If the physical body is moving quite fast and so on, usually there is a mind that is behind it. And the mind also right now is also arising and passing away together with that blinking or together with that movement of the body.
adalah selalu baik apabila Anda kembali pada objek-objek yang ada di dalam. Ketika misalnya mata berkedip-kedip, kemudian tubuh fisik ini bergerak cepat, biasanya di belakang itu ada bentuk-bentuk pikiran. Dan bentuk-bentuk pikiran itu muncul dan lenyap bersamaan dengan pergerakan tadi. So here when it happens, it's a skill again. It's a skill that you have to bring the mind back to the body and try to take note of something that is actually arising, passing away, something that is changing, something that is moving. And then because of, if you're able to detect that movement, usually the external movement will start to slow down and only the internal movement is only moving. Di sini, ketika hal itu terjadi, sekali lagi diperlukan keterampilan. Keterampilan membawa pikiran atau kesadaran kepada tubuh ini. Misalnya, mencatat pada pergerakan yang muncul, lenyap, berubah, lalu menjadikan pergerakan yang di luar ini dikembalikan pada objek yang di dalam. Nanti pergerakan ini akan secara perlahan-lahan menghilang. So, if you keep bringing back again and again to the internal movements, something that is moving inside there, and slowly you let go of that external movement, then later part the body will become still again and the internal objects become very clear to you. Ketika Anda selalu berusaha membawa kembali pada objek-objek internal, maka secara perlahan-lahan Anda akan melepaskan objek-objek eksternal, objek-objek yang di luar, dan tubuh Anda akan menjadi tenang, diam kembali, dan objek internal ini menjadi jelas lagi. I hope that so far y'all can able to follow what I'm talking about. Bante berharap bahwa Anda bisa mengikuti apa yang Bante jelaskan. Because these things, usually for all yogis, there will be some kind of movement in some progress while you are progressing, developing. And some yogis have more of this, some yogis have little or less of it. It's just different. Hal ini biasanya terjadi pada semua yogi tentang pergerakan itu yang berhubungan dengan kemajuan yang dicapai oleh yogi tadi. Ini bisa beberapa yogi mengalami lebih banyak, yang lain lebih sedikit ataupun kurang. We go on to the next type of trapping, and also again it's connected to the question this morning also. Bante akan menuju ke jebakan yang lain yang juga berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan tadi pagi. So this morning, there's one yogi talk about sound, and the sound is a disturbance and strong, and how are we going to overcome those type of things? Yeah. Pagi ini ada yogi yang menanyakan tentang suara yang menimbulkan gangguan dan suara itu keras, lalu bagaimana cara menanganinya? So this morning I've mentioned is that one of the culprit behind it is the anger, is the dislike, is the aversion towards the sound. Seperti yang Bante telah sebutkan tadi pagi, bahwa sesungguhnya
di belakang hal itu ada rasa marah, ada rasa tidak suka terhadap suara tadi. Now, when you're able to deal with this type of sound, then it's well and good. But there are some types of sound that you're going to have a bit doubtful. What is it? Jika Anda bisa menangani suara itu adalah sangat baik. Tetapi ada juga beberapa jenis suara yang menimbulkan keraguan-raguan pada Anda. You see, all of you are meditating at your home, and perhaps you're meditating alone. And sometimes you are meditating, or perhaps in other times, when the better times, you are meditating in a place where you are alone, nobody around you. And sometimes you hear some kind of sound, but you do not know where it comes from. Pada saat ini Anda semua bermeditasi di rumah. Mungkin ada yang seorang diri, dan mungkin kadang-kadang Anda bermeditasi di tempat yang lain, di mana Anda bisa betul-betul bermeditasi seorang diri. Tidak ada seorang pun di sekeliling Anda. Pada saat itu Anda mendengar suara dan Anda tidak bisa memastikan dari arah manakah suara itu datang. This morning, when you can, the question on you can hear the construction because you know that there's construction, or you can able to see the construction. But in certain times when you are meditating, when you are alone, sometimes you hear sound as if like people calling your name. Then you do not know where the sound come from. You open up your eyes, you go and look. Then that time your doubt and your fear starts arises. Bante mengatakan tadi pagi ada yang bertanya bahwa ia mendengar suara dan tahu bahwa itu adalah suara orang sedang melakukan pembangunan. Karena Anda melihat bahwa proses pembangunan itu sedang terjadi. Kadang-kadang ketika Anda sedang bermeditasi seorang diri, Anda mendengar seperti nama Anda dipanggil dan Anda tidak tahu dari mana suara itu datang. Kemudian Anda membuka mata dan mencari dari mana sumber suara itu. Di sana mulai muncul keraguan-raguan di dalam diri Anda, juga Anda mulai merasakan ketakutan. That's why sometimes when you meditate in the forest or meditated in faraway places, sometimes there are certain sound, the wind is blowing and so on. Yeah? Then as if like it's a sound of your friend or a sound of your name or a sound, or it can sound like your loved ones calling you, or sometimes people may thought that my departed one is also calling me, the one who are dead already, gone for a long time, and then they come back and try to call me. Kadang-kadang ketika Anda bermeditasi di hutan atau Anda bermeditasi di tempat yang jauh, kemudian saat itu angin berhembus, Anda merasakan bahwa itu seperti suara teman Anda, seperti nama Anda dipanggil. Anda merasakan bahwa itu adalah suara dari orang yang Anda sayangi. Kemudian orang juga mulai berpikir bahwa itu adalah suara dari para mendiang yang memanggil. Ya. Kemudian seperti para mendiang itu kembali dan memanggil Anda. Then some yogis, they have a lot of fear arises, and then after that, while they're meditating there, then they say, this meditation, I'll share the merits to all of you. Just stay where you are, don't disturb me. I just want to meditate.
Bante mengatakan bahwa ada beberapa yogi yang kemudian mempunyai rasa takut. Kemudian ketika ia bermeditasi di tempat itu, ia lalu mengatakan bahwa saya di sini itu hanya datang untuk bermeditasi. Jangan mengganggu saya. 95% of the time is all mind made up. 5% may be true. Bani mengatakan bahwa hal itu semua 95% itu adalah kreasi pikiran Anda. Hanya katakanlah 5% saja yang memang betul. No. Most of the time, our mind made up a lot of things, and then certain times when that made up things, it can as if like sound, as if like you can hear things. Pada umumnya, semua itu terjadi karena kreasi pikiran Anda. Pikiran itu mengkreasikan banyak hal. Kemudian hal-hal tertentu Anda merasakan seperti suara dan Anda mendengarkan suara itu. The second part is that because of our development, the mindfulness becomes strong, the mindfulness are clear, everything it magnifies. Even a small sound, it will magnify to become loud. Even a small thought, that you also magnify to become big. So anything that it comes to your attention, because of the mindfulness is continuous and strong, it begins to expand everything, so that when you see it or when you notice it, you think that it is something very big or very clear. Kemudian hal yang kedua adalah karena perkembangan yang Anda dapatkan, ketika itu perhatian murni menjadi lebih kuat, jelas, dan berkesinambungan, segala hal terlihat menjadi lebih besar. Semua pikiran-pikiran yang kecil menjadi lebih kuat. Kemudian semua itu masuk di dalam perhatian Anda karena perhatian murni dan konsentrasi Anda menjadi kuat. Semua menjadi diperbesar. Anda melihat segala sesuatu menjadi lebih besar dan lebih jelas. Just like even like rising, falling, or pain, or other sensation, as your mindfulness grows stronger, grow more continuous, you'll see that the rising, falling becomes more clearer to you. The pain becomes stronger and clearer to you. Sensation also becomes clearer to you. So too the sound, so too the thoughts, and everything else becomes clear to you. Seperti misalnya gerakan kembang kempis, kemudian rasa sakit, ataupun sensasi-sensasi yang lainnya. Ketika perhatian murni Anda menjadi lebih kuat dan lebih berkesinambungan, maka Anda merasakan bahwa gerakan kembang kempis itu ataupun rasa sakit itu menjadi lebih jelas. Demikian pula dengan sensasi-sensasi yang lainnya menjadi lebih jelas. Juga suara-suara menjadi lebih jelas juga. So here, what a yogi should do is that, again, if you think that you are hearing sound, then this time, what you should do, whether the sound is real or made up by the mind, you don't fall into its content or don't fall into its story. Dalam hal ini, yogi harus, sekali lagi, apakah suara yang Anda dengar itu muncul dari pikiran ataupun memang suara? Yang harus Anda kerjakan adalah Anda harus mengamatinya. Anda jangan
masuk ke dalam cerita dari hal itu. Because here, sometimes you may hear your own name because you think that that name is I, the I am, Then once you connect that name to yourself, then this is where you fall into its trap already. So what a yogi should do, if you happen to hear this type of things, whether they are real or not, your job is not to shake, not to fall into its trap, just not hearing, and tell yourself this is all just made up by the mind. Cobaan. Bante mengatakan, di sini ketika Anda mendengar nama Anda sendiri, ini sesungguhnya berkaitan dengan Anda berpikir tentang nama Anda, kemudian di sana ada aku yang terhubung dengan nama Anda sendiri. Nah, pada saat itulah Anda jatuh ke dalam perangkap. Anda mendengar nama disebut, Bante mengatakan tidak menjadi persoalan apakah ini satu hal yang nyata ataupun tidak. Kewajiban Anda hanyalah jangan sampai Anda jatuh ke dalam perangkap itu. Anda hanya perlu melakukan pengamatan terhadap dengar itu. Tidak menjadi persoalan apakah ini buatan pikiran ataupun nyata. So during this time, the mind, you note it as hearing, but the fear still arises. This time you note the fear. So don't go and entertain all this external sound or whatever. Just sit there or stand there or walk there. Keep your mind steady and notice that fear. Sooner or later, the fear will disappear. Pada saat ini, yang Anda harus lakukan, pikiran ini haruslah melakukan pengamatan dengan mencatat sebagai dengar. Kemudian pada saat Anda melakukan pengamatan, mungkin muncul rasa takut. Pada saat itu, kewajiban Anda adalah melakukan pengamatan terhadap rasa takut ini. Anda janganlah masuk ke sana, Anda jangan kemudian menikmati pada apa yang terjadi. Ketika Anda duduk, berdiri, ataupun berjalan, muncul rasa takut, itulah yang harus Anda amati sampai berakhirnya rasa takut itu. Now, here is connected to the trappings, connected to this type of fear sound. On another hand, the sound or even the vision can be connected to something pleasant or connected to faith. Ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan perangkap. Misalnya ketakutan ataupun suara. Kemudian ada yang lain, suara yang lain atau pemandangan yang lain yang merupakan hal-hal yang menyenangkan. Connected with faith. Yang berhubungan dengan keyakinan. Yes. So, connected with faith, for some yogis, when they are meditating, they hear the sound, not of somebody calling them, but they hear the sound like the Buddha. They hear the sound like some monks are there. Although sometimes, although again here is all made up by the mind, but because of the faith inside of the person is strong, and then here the sound that arises, he thought or she thought that this is the Buddha is talking to him, or Buddha is coming to bless him, or something like that. Huh? Yang berhubungan dengan keyakinan di sini, ketika yogi itu sedang bermeditasi, kemudian ia mendengar suara, ia menganggap bahwa itu adalah suara Buddha ataupun suara biku. Nah, kadang-kadang ini adalah kreasi dari pikiran. Tetapi karena keyakinannya kuat,
maka ia menganggap bahwa suara itu adalah suara Buddha yang berbicara padanya atau Buddha yang sedang memberikan berkah untuknya. So this one is all, you have to be careful, because these things it occurs in some of the yogis, and when the yogi is not careful, they fall into the traps. They just trap you inside there, and you begin to believe that all these things are real. Untuk ini, Anda harus betul-betul berhati-hati. Karena ini sering muncul pada yogi. Dan apabila yogi tidak cermat, maka mereka akan terjerumus dalam perangkap ini. Anda akan percaya bahwa itu semua adalah hal yang nyata, hal yang sebenarnya. So here, if all this, you think that is all these unseen beings or the Buddha or the monks or whatever, all you need to do is put them outside. Put them outside and come back to the body. Stay there, not hearing, thinking, planning. Then you are okay. Sekarang, terhadap semua yang tidak terlihat ini, tidak menjadi persoalan apakah itu Buddha, biku, atau yang lainnya. Tugas Anda adalah menyingkirkannya, kemudian Anda harus kembali ke tubuh Anda, misalnya melakukan pengamatan sebagai mendengar, ataupun berpikir. We move on to the next one. See what are the trappings again. Bante akan melanjutkan ke yang lain, masih tentang perangkap ini. Now, the next thing is that about when a yogi starts to progress, the mindfulness, the clarity of the mind becomes sharper. They can able to notice things that they have not able to notice before, able to penetrate, able to see changes, and so on. And that is wonderful, actually. Kemudian yang selanjutnya, ketika yogi itu mengalami kemajuan, pada saat itu perhatian murninya menjadi lebih tajam, kemudian bisa mengamati apa yang sebelumnya tidak bisa diamati, kemudian lebih menembus, ini sesungguhnya adalah suatu keadaan yang indah. But sometimes yogi falls into the trap, and this time the trap of mana, the trap of pride or conceit. Kadang-kadang yogi kemudian jatuh ke dalam perangkap ini. Di sini adalah perangkap mana atau perangkap kesombongan. Here, when they're able to meditate so well and so on, some yogis, some yogis, not all yogis, some yogis begin to think that I'm much better yogi than the people around here. I'm much better yogi right now than the Sayale, than the monk, than here and there. They think that he is so much more better already. Yeah. Ketika Anda bisa bermeditasi dengan baik, ini beberapa yogi kemudian mulai berpikir bahwa ia ini lebih baik daripada orang-orang di sekitarnya, daripada yogi yang ada di sekitarnya, daripada yang lain, daripada para syale, para biku. Ia mulai berpikir bahwa ia adalah yang lebih baik. Or sometimes he or she may think that, or may see another yogi is sleepy, sleepy, nodding, and then he may think that, look at me, I'm a whole day, 1 hour I can sit so straight up, no nodding right now. All this sleepiness over already, and now I'm so good. Yeah. Kadang-kadang kemudian yogi itu mulai berpikir, ketika ia melihat yogi yang lain mengantuk, kemudian kepalanya terangguk-angguk, ia lalu berpikir, lihat saya ini, saya duduk tegak, tidak sama sekali tidak ada kepala terangguk-angguk. Rasa mengantuk sudah saya atasi.
Then there's another type of yogi I also met also, during interview, They come and tell me, oh, Bante, I can able to do this walking, lifting, pushing, dropping very nicely, very clearly. Everything I try to notice it as best as possible. And I was thinking, well, that's quite a good report. Okay. Kemudian ada jenis yogi yang lain. Ini pernah Bante temui pada saat Bante menginterview. Pada waktu itu yogi datang mengatakan kepada Bante bahwa ia bisa melakukan meditasi jalan dengan baik, angkat, maju, letakkan. Ia mengamati sebaik yang bisa ia lakukan. Bante mengatakan, bagus, ini adalah laporan yang bagus. Yeah. But the next word, but in the next sentence, she said that, she was saying that if other yogis were to look at me how I walk, so well balanced and well nicely walk, and if the other yogis can see me how I walk, they also will progress. Kemudian kalimat yang lainnya, yogi ini mengatakan, jika seandainya yogi yang lain melihat bagaimana saya melakukan meditasi jalan, seimbang, berjalan dengan bagus, pasti yogi yang melihat saya ini akan mengalami kemajuan. Then you see, this type of pride, pride, and if they are not careful, they think that they are greater and so on. And if the pride gets stronger and stronger, next time, teachers also, they will not listen. Teachers, they also not listen. They'll do the things on their own already because they are already there. They thought that they are already great yogi already. Anda lihat di sini kesombongan menjadi begitu kuat. Jika tidak berhati-hati, maka yogi itu akan berpikir bahwa ia adalah yang lebih baik. Dengan itu, maka kesombongannya akan menjadi lebih kuat lagi. Ia sudah tidak akan mendengar pada nasihat guru lagi, karena ia berpikir bahwa ia adalah jauh lebih baik. So you are going to be careful as you progress, as your mindfulness gets sharper, clearer. If you're not careful, those things can be a problem for your pride to arise. Anda haruslah berhati-hati pada saat Anda mengalami kemajuan di dalam meditasi Anda, di mana perhatian murni Anda menjadi lebih tajam, lebih kuat. Karena hal-hal itu akan menjadi penyebab kemunculan kesombongan Anda. There's another, again, on the other hand of a pride. You see, pride, there's three types of pride, three types of mana, three types of conceit. One is the superiority conceit, one is the inferior conceit, one is the equal conceit. Kesombongan ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kesombongan merasa lebih, kemudian yang kedua adalah merasa kurang, dan yang lainnya adalah kesombongan merasa setara. Equal. Yeah. Now, again, on the other hand, as I said, another yogi also exhibits certain pride, comes in as the inferior type of conceit. Kemudian hal yang lain dari kesombongan ini. Yogi lain punya kesombongan, tetapi kesombongan di sini yang dimilikinya adalah kesombongan rasa rendah diri. But this is not humbleness, This is a form of pride. A form of mana. A form of mana. Ini
ini bukanlah satu bentuk dari kerendahan hati, tapi ini bentuk dari mana. Now take for example, again in the interview, I mentioned to the yogi, hey, your report is quite good, you can able to notice this and that and all that thing. Wonderful. Misalnya ini terjadi di dalam interview, Bante menceritakan, Bante mengatakan bahwa laporan Anda cukup baik, Anda bisa melihat banyak hal. But then the yogis said that, say, no lah, Bante, I'm just learning only. My report is very shallow compared to I see some of the people there. They are sitting there so well and so strong. And here I am. You say I'm good. Then that is not this one. This is another inferior type of pride. But inside feel good, Ada yogi yang mengatakan ketika masih di dalam laporan, ketika Bante mengatakan bahwa meditasinya bagus, maka yogi itu mengatakan, tidaklah Bante, saya ini masih dalam tahap belajar. Saya melihat orang lain di sana melakukan meditasi duduk jauh lebih bagus, dan sekarang Anda mengatakan bahwa saya bermeditasi dengan baik. Nah, ini di sini adalah sesungguhnya kesombongan dalam bentuk rasa rendah diri. So that one is sometimes difficult to see unless this type of pride is not easy to see. Nevertheless, at least you learn to accept things as they are. If sometimes the meditation goes well, the teacher praise you, then accept it. Sometimes the meditation doesn't go so well, then you also learn ways to improve. But we all don't have to compare from oneself to another. And we begin to compare ourselves and to another. That is where our mana, our conceit starts to arise. Hal ini memang cukup sulit untuk dilihat, tetapi paling tidak Anda harus menerima sebagai apa adanya. Ketika meditasi Anda berlangsung baik, kemudian Anda mendapatkan pujian, Anda harus menerima itu, bahwa meditasi Anda baik. Kemudian ketika Anda belajar, Anda mendapatkan kemajuan, Anda juga harus menerimanya. Anda jangan mulai melakukan perbandingan. Karena melakukan perbandingan ini akan menjadi permulaan mana untuk timbul. So, of course, in the meditation part, our conceit is connected to our development. But the conceit when you are out there, people have conceit on wealth, conceit on the health, conceit on the life, conceit on youth, and so on. There are many, many types of conceit. But here we are focusing on the aspect of development. Tentu pada saat Anda bermeditasi, di sini mana adalah berhubungan atau berkenaan dengan perkembangan atau kemajuan meditasi. Tetapi di luar sana, kesombongan ini bisa berhubungan dengan kekayaan, kesehatan, kehidupan, ataupun kemudahan. Tetapi di sini sekali lagi adalah fokus pada perkembangan meditasi. We talk about the next trappings. The next trapping is connected to not to the meditation, but connected to external things. Perangkap yang lainnya, hal ini tidak berkenaan dengan meditasi, tetapi berkenaan dengan hal-hal yang ada di luar. But that external things, if you are not careful, you may go out of the path. But if you are careful, then you will stay in the path.
yang eksternal ini, jika Anda tidak berhati-hati, maka Anda akan keluar dari jalur. Tetapi kalau Anda berhati-hati, Anda akan tetap berada pada jalur. Now, what I'm trying to say is that that when we live our life day to day, there are many external influence. For example, you have wealth, you have health, you have your loved ones, you have your career, you have many other things that influence you day to day. Yang Bante ingin katakan di sini adalah, di dalam hidup Anda dari hari ke hari, demikian banyak pengaruh dari luar. Anda memiliki kekayaan, kesehatan, kemudian orang-orang yang Anda cintai, karir Anda, dan hal-hal yang lainnya. Now here, sometimes for some people that I've met, that initially they were strong practicing meditation or in the Dhamma, doing a lot of research into it. But as they so-called grow up, they all grow up and then they begin to lose contact with the whole Buddhism because external influence are stronger. For example, the wealth is a stronger attraction, or the people that is loved one is a stronger attraction. Therefore, they begin to sway out from the path, and then the faith towards the meditation or towards the Dhamma becomes very weak. Di sini kadang-kadang untuk beberapa orang, pada awal praktek, mereka sangat kuat dalam praktek, kemudian baik di dalam Dhamma. Tetapi begitu mereka tumbuh berkembang, lalu hilang kontak, ini karena pengaruh dari luar yang sangat kuat. Juga pengaruh kekayaan ataupun pengaruh dari orang yang dicintai. Mereka bisa tersingkir dari jalan. Mereka praktek meditasi dan Dhamma mereka menjadi menurun. So this one, we wish that you do not fall into this type of trappings. But in order to help you not to fall into the trappings, then there are few things perhaps it is helpful for us to discuss here. Ini sangat kami harapkan Anda jangan sampai terjebak dengan perangkap ini. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa membantu Anda. One of the things that we learn in Vipassana is to able to understand the nature of intentions. Salah satu hal yang kita pelajari dalam Vipassana ini, kita bisa mengenali sifat atau ciri-ciri dari kehendak. We thought intention in the Vipassana practice is that we say that before you start walking, then you notice the intention a few times, then only you start walking. Kita berpikir tentang kehendak ini di dalam praktek Vipassana. Misalnya ketika Anda melakukan meditasi jalan, sebelum Anda memulai jalan, Anda amati terlebih dahulu kehendak ini untuk beberapa kali. Now, although it sounds very easy and very, a lot of yogis take this for granted, but actually when a yogi develops this thing further deeper, then this nature of this intention, understanding this intention will become very helpful in our everyday life. Walaupun ini terlihat seperti sangat mudah, untuk yogi yang sudah berkembang lebih lanjut, lebih mendalam, maka
ia akan melihat sifat dari kehendak ini. Dan melihat sifat dari kehendak ini akan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari kita. Then how the whole thing when it translate out from our meditation practice into our everyday life, again here we, because of understanding of this intention or this wish or the understanding of the goal of, then it becomes, the intention becomes clearer for us in our everyday life, and then it will help us to stay with the path. Hal ini termasuk di dalam meditasi yang bisa Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari pemahaman Anda terhadap kehendak atau keinginan ini, kemudian tahu akan tujuannya, ketika Anda mampu menerapkan kehendak ini dalam kehidupan Anda sehari-hari, maka akan membantu Anda untuk tidak keluar dari jalur. Now, take for example, we exercise, we do yoga, we do walking, we do jogging, we whatever that we are doing for our health, good health. Misalnya kita berlatih olahraga, mungkin itu yoga atau jalan kaki ataupun jogging yang untuk mempertahankan kesehatan kita. For most of the people in the world, having good health means that with this good health you can able to enjoy further, enjoy the food, you enjoy traveling, enjoy everyday healthy life, to that sense, then that to them to that sense is all about good health. Bagi banyak orang di dunia ini, mereka berpikir bahwa mempunyai kesehatan yang baik itu berarti bisa menikmati makanan, kemudian menikmati bepergian, menikmati kehidupan yang sehat. Bagi mereka, dalam pengertian ini, kesehatan yang baik adalah hal yang penting. But as a yogi, as a Dhamma practitioner, not just as a yogi, but as a Dhamma practitioner as a whole, then when we look at health, we look at it as with a clear intention or a clear goal, that this health is to able for us to support us in order when we come to developing the Dhamma, developing the mind, we have the sufficient good condition for us so that we can able to progress, not just for worldly happiness or worldly pleasures. So you bring your whole intention to a much more noble. That's how you stay with the path. Sebagai seorang yogi, tidak hanya yogi saja, tetapi sebagai seorang praktisi Dhamma, kita melihat kesehatan ini dengan jelas, dengan kehendak yang jelas, kemudian juga dengan tujuan yang jelas, bahwa kesehatan ini sesungguhnya adalah untuk mendukung kita mengembangkan Dhamma, mengembangkan batin kita, sehingga dengan kesehatan yang ini kita mempunyai kondisi yang baik untuk mencapai kemajuan, bukan untuk tujuan kesenangan duniawi. Kehendak di sini adalah kehendak yang mulia, dan pada waktu itu maka Anda bisa tetap berada pada jalan. So too, when our intentions are clear, our goal is clear, then we are not easily affected by the wealth
of the world, or sometimes when our business is booming a lot, money is coming in, and then we get so caught up with those things. But if you have good, clear intention, you have clear intention is that although the wealth is helpful, the wealth give me shelter, give me food, give me this and that, but also it gives me the opportunity to perform dana, to able for me to go into a retreat, for me to develop the mind. Then again, you bring the whole intention into a more noble purpose. Then you stay with the path. Begitu juga dengan kehendak ini akan dengan kehendak yang jelas, kemudian dengan tujuan yang jelas, maka Anda tidak akan menjadi terpengaruh dengan harta kekayaan yang ada. Misalnya ketika perdagangan itu sedang marak, kemudian uang masuk sangat banyak, bisa timbul hal yang tidak baik. Tetapi jika Anda mempunyai kehendak yang jelas, maka Anda tahu bahwa dengan kekayaan itu bisa membantu Anda, bisa memberikan keteduhan tempat Anda berteduh, bisa memberikan makanan, juga bisa memberikan kesempatan pada Anda untuk berdana, bisa memberikan kesempatan Anda untuk pergi mengikuti retret, mengembangkan batin atau pikiran Anda. Sekali lagi, di sini kehendak Anda menjadi lebih mulia lagi, dan ini akan membuat Anda tetap berada pada jalur. Sometimes in a certain retreat or certain places that we in the monastery that we go to, then before eating the food, and then there's a contemplation, like, for example, I take this food not for beauty or for pleasure, but for the sustenance of this body in order for me to practice, and so on and so on. Things like that. This is exactly is what we meant also of the intention. The food is not for beauty or pleasure, but for mental development or for wholesome deeds. Kadangkala di dalam retret atau di tempat-tempat tertentu, ketika kita misalnya pergi ke suatu wihara, sebelum kita makan, terlebih dahulu melakukan suatu perenungan bahwa makan makanan ini bukan untuk kecantikan, bukan untuk kekuatan, tetapi untuk menunjang supaya bisa praktek. Ini sesungguhnya adalah semua yang ada di dalam kehendak itu. Jadi makanan itu bukanlah untuk kecantikan. So here, when you reflect on this again and again, throughout your life actually, throughout your life, because there are so many influence coming along as we getting matured or getting older, there are many influence coming in. So let us not get trapped into this type of influence, but we keep our goal clear. We keep our the practice clear or the path clear, so that at least we can see what's at the end. If not, everything will be covered up and we go back to the world and enjoy. Di sini Anda harus merefleksikannya lagi dan lagi di sepanjang hidup Anda. Karena di dalam kehidupan ini banyak sekali pengaruh yang kita terima ketika kita tumbuh menjadi lebih tua. Kita harus berusaha untuk jangan terperangkap. Kita harus mempertahankan tujuan kita dengan jernih. Juga mempertahankan praktek dan jalan ini dengan jernih. Sehingga kita bisa melihat pada akhir tidak menjadi tertutup dengan keadaan.
So these are few trappings, like I'm talking about that connected with our joy or connected with our senses, faith, fear, pride, or something that is external, like all the other strong influences. So those things, of course, we only have that much time to talk about, but there are many other things that you can look for yourself. You can see for yourself that there are many trappings that is happening when we are meditating or when we are outside. So if you can able to notice those things, then it'll be very helpful for your progress in this Satipatthana. Kita sudah membahas tentang perangkap ini yang berhubungan dengan kesenangan, kemudian dengan indera, kemudian juga dengan keyakinan, rasa takut, kesombongan, pengaruh-pengaruh dari luar dan yang lainnya. Tidak cukup waktu untuk membahas semuanya, tetapi ketika Anda bisa melihat perangkap-perangkap ini yang ada banyak oleh diri Anda sendiri, maka juga pada saat Anda bermeditasi maupun pada saat Anda berada di luar, maka ini akan bisa sangat membantu Anda untuk mencapai kemajuan. So I think that's all for tonight. Bante kira cukup sekian untuk malam hari ini. Thank you, Bante. Sadhu, sadhu, sadhu. We will see Bante again tomorrow at 8 in the morning, Bante. Okay, all right. Yeah. Okay, I'll see you all. Bye. Good night. Sekarang kita akan melanjutkan dengan metta chanting malam. Now we will continue with our evening metta chanting. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ahang avero homi abhyapacho homi aniko homi suki atanam pariharami mama mata pitu acariyaca nyati mitaca sabrahma carinoca avera hontu abhyapaca hontu aniga hontu suki atanam pariharantu. Imasaming arame sape yogino avera honto abhyapaca honto aniga honto suki atanam pariharanto. Imasaming arame sape piku samaneraja upasaka upasikayoca avera honto abhyapaca honto aniga honto suki atanam pariharanto.
Amhakang Jatu Paccaya Dayaka Avira Hontu Abhya Paca Hontu Aniga Hontu Suki Atanam Pariharantu Amhakang Arakati Wata Imasaming Bihare Imasaming Awase Imasaming Arane Arakati Wata Avira Hontu Abhya Paca Hontu Aniga Hontu Suki Atanam Pariharantu Sabe Sata Sabe Pana Sabe Puta Sabe Pugala Sabe Atabawa Pariyapana Sabba Itiyo Sabbe Purisa Sabbe Arya Sabbe Anarya Sabbe Dewa Sabbe Manusa Sabbe Winipatika Avira Hontu Abhya Paca Hontu Aniga Hontu Suki Atanam Pariharantu Dukkha Mucantu Yata Lada Sampatito Mavigacantu Kamasaka Purati Maya Disaya Pacimaya Disaya Uttaraya Disaya Dakinaya Disaya Purati Maya Anudisaya Pacimaya Anudisaya Uttaraya Anudisaya Dakinaya Anudisaya Hetimaya Disaya Uparimaya Disaya Sabe Sata Sabe Pana Sabe Buddha Sabe Pugala Sabe Atabawa Pariyapana Sabba Itiyo Sabe Purisa Sabe Arya Sabe Anarya Sabe Dewa Sabe Manusa Sabe Winipatika Avira Hontu Abhya Paca Hontu Aniga Hontu Suki Atanam Pariharantu Dukkha Mucantu Yata Lada Sampatito Mavigacantu Kamasaka Udang Yawa Bawagaca Ado Yawa Avijito Samanta Cakawalesu
ye sata patawicara, abya paja niveraja, nidukaja nupadawa, udang yawa bawagaja, adoyawa avijito, samanta cakawalesu, ye sata udake cara, abya paja niveraja, nidukaja nupadawa, udang yawa bawagaja, adoyawa avijito, samanta cakawalesu, ye sata akase cara, abya paja niveraja, nidukaja nupadawa, imaya dhammano dhammapatipatiya, buddhang pujemi, imaya dhammano dhammapatipatiya, dhammang pujemi, imaya dhammano dhammapatipatiya, sanghang pujemi, imaya dhammano dhammapatipatiya, mata pitaro pujemi, imaya dhammano dhammapatipatiya, acariye pujemi, ada imaya patipatiya, jati jara biadi maranamha parimuci sami, idang me punyang asawakaya waham hotu, idang me punyang magapalanya nasa pacayo hotu, idang me punyang nibbanasa pacayo hotu, imang no punya bagan mata pitunanca, acariananca, nyati mitananca, sabba petananca, sabba dewatananca, sabba satananca, bajema. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, saya akan ingatkan terlebih dahulu bahwa besok pagi pada jam 5.30 sampai dengan jam 6, kita akan bertemu secara online kembali untuk chanting pagi. Before we close this session, I would like to remind you all that tomorrow at 5:30 to 6 p.m. Jakarta time, we will be online again for the morning chanting. Then after the morning chanting, we will meet again online at 8 p.m. Jakarta time. Setelah pertemuan kita pada jam 5.30 sampai dengan jam 6, kita akan bertemu kembali secara online pada jam 8 pagi untuk acara penutupan.
Now we will end this meeting. Kita akan akhiri pertemuan ini dengan memuja Tiratana. Buddhang pujemi, Dhammang pujemi, Sanghang pujemi.